Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak cerdas Sulawesi Selatan? Ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Alhamdulillah, ananda-ananda cerdas, kita hari ini kembali bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan kita akan bersama-sama membahas materi yakni surat lamaran pekerjaan. Ya. Berbicara surat lamaran pekerjaan, berarti Anda semua paham. Tetapi teks ini harus dilanjutkan ya. Jangan berhenti pada kata surat lamaran. Harus ditambahkan satu teks yang terakhir, yaitu lamaran pekerjaan. Iya. Baik, kita lanjut ya. Yang pertama, kita memahami pengertian. Semua sudah paham dan mungkin juga sudah dijelaskan di sekolah Ananda bahwa surat lamaran pekerjaan itu adalah surat yang ditulis oleh seseorang dan dikirimkan kepada sebuah lembaga atau perusahaan. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah surat lamaran itu mewakili sang pemilik surat sehingga dia bisa diterima di sebuah perusahaan. Ya, artinya dalam pembelajaran di SMA terutama Anda yang kelas 12, ketika Anda tidak ingin melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi, maka materi surat lamaran ini sangat bermanfaat sehingga bisa Anda gunakan ketika sudah menjadi alumni di SMA nantinya. Ya. Ya. Baik, materi kita pada hari ini terfokus pada struktur surat lamaran pekerjaan. Ya, sebelum saya tampilkan, kira-kira pada bagian yang 5 ini mungkin ada ananda yang bisa menebak-nebak ya. Ya. Bisa kita lihat. Oke, mudah-mudahan tebakannya benar. Bisa kita lihat. Yang pertama adalah tempat dan tanggal surat. Ya, kita akan prediksi di mana kira-kira letaknya nanti pada surat yang Anda akan tulis ya. Kemudian bagian yang kedua adalah lampiran. Iya. Kira-kira apa lagi setelah bagian lampiran Ananda? Oke, iya, mudah-mudahan tebakannya benar ya. Yang ketiga adalah hal. Kemudian yang keempat adalah alamat yang dituju. Dan yang kelima pada slide ini yaitu salam pembuka. Mohon diingat ya. Yang pertama tempat dan tanggal, yang kedua ada lampiran, kemudian hal, alamat yang dituju, dan salam pembuka. Bagian-bagian ini jangan dilupakan karena pada pembahasan selanjutnya kita akan bahas satu demi satu. Dan pastinya ananda yang ada di sekolah sedang didampingi oleh guru pendamping yang ada di sekolah masing-masing ya. Ya, mudah-mudahan guru-guru pendamping juga sehat dan kita bisa lanjutkan nantinya diskusi untuk selanjutnya. Oke, kemudian bagian yang keenam. Ternyata struktur untuk surat lamaran pekerjaan itu ada 10. Iya, tadi sampai bagian yang kelima ya. Sekarang kita lanjutkan ke yang keenam. Iya. Yang keenam adalah ada pembuka surat. Iya. Kemudian yang ketujuh yakni biodata. Kemudian yang kedelapan Ananda tujuan. Dan yang kesembilan adalah penutup. Kira-kira yang ke-10 apa? Ya? Oke, yang ke-10 adalah nama dan tanda tangan. Iya. Nama dan tanda tangan siapa kira-kira di situ? Iya, nama dan tanda tangan pengirim atau penulis surat tersebut. Ya, inilah 10 struktur yang akan kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan bisa selesai untuk kita pembahasan selama 45 menit ke depan. Iya. Baik, kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah tempat dan tanggal penulisan surat. Bisa diperhatikan dengan baik ya. Ada 3 syarat di situ untuk tempat dan tanggal
penulisan surat. Yang pertama, ditulis pada pojok kanan atas. Jadi kalau misalnya Anda sedang berhadapan dengan kertas, sekarang berarti di kertas itu ketika Anda lihat maka tempat dan tanggal penulisan surat itu ada pada pojok kanan atas. Iya. Kemudian untuk memisahkan antara tempat sebelum tanggal maka dituliskan di situ tanda koma. Iya. Kemudian penulisan-penulisan tersebut harus sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disingkat dengan istilah PUEBI atau PUEB istilahnya ya. Nah, tolong diperhatikan contoh yang saya hadirkan di sini. Yang pertama bisa dilihat ya. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, yang warna hijau, kemudian 4 dan yang terakhir. Iya. Ketika Ananda yang sedang berada di sekolah sekarang melihat 5 contoh ini, didampingi dengan guru pendamping yang ada di sekolah masing-masing, sebelum saya menentukan jawaban yang mana kira-kira ketika Anda tebak. Iya. Tadi sudah saya perhatikan ya, bahwa goa, ini tempat. Iya. Sama. Coba Anda perhatikan perbedaannya di situ, ada yang ditulis dengan huruf kecil, hanya G-nya yang kapital, dan ada juga yang semua hurufnya dengan huruf kapital. Kemudian tanggal beda-beda, ada 22, ada 22 juga, kemudian yang hijau itu 09. Benarkah penulisannya seperti itu? Ada pilihan? Oke, saya yakin di pikirannya masing-masing memiliki pilihan. Tapi kita akan lihat di antara 5 pilihan ini mana kira-kira yang tepat ya. Iya, dan ternyata yang tepat adalah yang pertama, yang berwarna merah. Bisa Anda perhatikan ya sambil saya jelaskan. Ditulis pada pojok kanan atas, kemudian tempat penulisan sebelum tanggal 22 Juli itu wajib diantarai dengan tanda koma. Kemudian 2019, ketika Anda tulisnya 2022 misalnya, maka tidak ada tanda baca pada bagian akhir. Coba Anda perhatikan yang kuning ya. Nah ini yang kuning ini kita lihat ada tanda baca di situ. Itu tidak tepat ketika seseorang menulis surat lamaran pekerjaan. Kemudian Anda perhatikan lagi pada tanggal 22 di antara 22 dengan Juli, ya dia berikan garis tanda hubung di situ, maka itu juga tidak dibenarkan. Mengapa? Karena tanda pisah itu hanya boleh digunakan ketika Juli itu kita ganti dengan angka 7. Iya, seperti itu Ananda ya. Sudah bisa ya yang pertama? Ya. Oke, pasti bisa. Iya. Kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Ya. Mohon slide yang kita bahas ini diingat sehingga ketika ada soal nantinya bisa kita diskusikan dengan baik. Kemudian bagian kedua adalah lampiran dan hal. Ya, ingat ya, struktur yang kedua ada lampiran, kemudian ada hal di situ. Ada 4 syarat penulisannya. Yang pertama, lampiran dan hal itu diawali dengan huruf kapital. Ingat, hanya L dengan H, hanya huruf L dengan H yang diawali dengan huruf kapital. Kemudian ketika tadi tempat dan tanggal ditulisnya pada pojok kanan, ya berarti ini ditulis pada pojok kiri ya. Ya ingat, bedakan antara ketika Anda melihat kertas dan posisi Anda terhadap kertas. Iya, dibedakan. Kemudian penulisannya tidak boleh disingkat. Biasa Anda mau tulis atau biasa Anda membaca mungkin ada surat lamaran dia tertulis LAMP, kemudian dia berikan titik. Maka tidak diperbolehkan seperti itu ya. Harus ditulis secara lengkap lampiran. Iya. Kemudian pada bagian isi berapa lampiran, kemudian apa halnya, maka angka pada lampiran ditulis dengan menggunakan huruf. Ya, misalnya 2 lembar. 2 lembar itu berarti harus ditulis dengan huruf DUA. Tidak boleh ditulis dengan angka yang sering Anda gunakan dalam matematika ya. Oke, kita lihat contoh lagi untuk bagian yang kedua ini. Iya. Oke, ada 3 contoh yang saya tampilkan kembali. Ketika Anda melihat ini, ya, mana kira-kira tebakan Anda penulisan hal dengan lampiran yang tepat? Ya, apakah lampiran terlebih dahulu kemudian diikuti dengan hal? Ini dia balik, hal kemudian lampiran, dan yang ketiga juga sebagai contoh ya. Nah, jika kita masukkan pada teori yang pertama diawali dengan huruf kapital, maka ketiga-tiganya benar. Ya, H, L, ini juga seperti itu. Iya. Kemudian penulisan tidak disingkat. Yang mana yang menyingkat pada bagian ini? Oke, ini sudah. Ya, dia menyingkat berarti tidak tepat ya. Bagian ini juga disingkat berarti iya, tidak tepat. Nah, secara otomatis pilihannya sudah beralih ke yang pertama ini. Tetapi Ananda boleh perhatikan juga bahwa angka pada lampiran ditulis dengan menggunakan huruf. Yang mana contohnya? Pada bagian ini ya. Ya, tidak diperkenankan menggunakan 4 lembar. Tetapi 4 itu kita ubah dengan menggunakan huruf yaitu E, M, P, A,
dan T sebagai 4 ya. Iya. Nah, bisa dipahami ya untuk struktur yang kedua. Oke. Lanjut. Iya, mudah-mudahan kita lanjutkan lagi ke struktur yang ketiga. Nah, kentara ya bahwa itu yang benar. Struktur yang ketiga adalah alamat yang dituju. Iya. Biasanya kalau Anda menulis alamat yang dituju terlalu sering menggunakan kata kepada yang terhormat misalnya. Nah, ternyata pada alamat yang dituju pada penulisan surat, maka tidak diperkenankan kita menuliskan kata kepada. Iya. Mengapa kira-kira? Oke, pertanyaan ini saya simpan ya. Saya simpan untuk Ananda sebentar jawab pada kuis di sesi terakhir kita. Sebelum berakhir, saya akan bertanya sebentar, mengapa pada surat lamaran itu ketika kita menulisnya tidak perlu ditulis dengan mengawali penggunaan kata kepada, tapi langsung yang terhormat. Iya. Kemudian yang kedua, alamat tidak lebih dari 3 baris. Yang terhormat direktur apa, kemudian jalan, kemudian misalnya Makassar, Sulawesi Selatan, maka cukup ditulis dengan 3 baris. Kemudian yang selanjutnya, syarat yang ketiga adalah tidak menggunakan kata sapaan. Iya. Misalnya cukup Anda tuliskan direktur, tidak perlu Anda menuliskan di depan kata direktur Bapak. Yang terhormat Bapak Direktur, tidak perlu ada sapaan seperti itu ya. Atau yang terhormat Ibu Bupati, ya cukup menuliskan Bupati karena Bupati itu sebagai jabatan. Iya. Kemudian syarat yang terakhir, kata jalan tidak disingkat. Sering ya menyingkat jalan. Bagaimana? Oke, mungkin JLTT atau JLN. Ya, JLN lebih salah ya. Yang biasa banyak JL. Tetapi dalam penulisan yang resmi Ananda, maka JL itu tidak diperkenankan ditulis dalam surat lamaran pekerjaan. Tulis Jalan Perintis Kemerdekaan misalnya. Atau di kabupaten lain, Kabupaten Goa, Bone, Selayar, dan segala macam yang menonton pada hari ini, maka sesuaikan alamat dengan tidak menyingkat jalan. Kita perhatikan contoh ya. Iya, seperti ini. Nggak ada kata kepada ya, langsung. Yang terhormat, ya, perhatikan. Diberikan tanda titik di situ setelah YTH. Mengapa? Karena disingkat. Bolehkah ditulis yang terhormat secara langsung? Boleh juga ketika bagian yang mengikutinya tidak terlalu panjang. Ya. Kemudian perhatikan kata jalan tadi. Jalan jangan disingkat seperti ini atau jangan disingkat dengan JLN. Ya, Makassar, perhatikan pada bagian akhir kata Makassar tidak diikuti dengan tanda baca. Ya, aman? Struktur yang ketiga. Oke? Iya, kalau sudah aman, ingat sebentar ya. Saya menyimpan satu pertanyaan kuis pada bagian ini. Iya, mudah-mudahan kalau ada yang menjawab sebentar, suatu saat kita dipertemukan maka ada hadiah khusus untuk yang menjawabnya dengan benar. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, ternyata saya menghadirkan dulu contoh soal. Iya. Ini supaya 3 slide tadi tidak Anda lupakan ya. Pertanyaannya sederhana. Perhatikan ilustrasi berikut. Sebuah surat akan dikirim ke alamat. Alamatnya tertera, PT Astra Motor, Jalan Keramat Jati ya, Jakarta. Kemudian cara penulisan alamat surat yang benar. Pertanyaannya seperti itu. Cara penulisan alamat surat yang benar. Ya, ketika Anda menebak ini ada A, B, C, kemudian D dan E, yang mana kira-kira cara penulisan yang tepat? Sesuai tadi ingat, boleh menggunakan kata kepada atau tidak? Oh, ternyata tidak. Berarti kalau begitu bagian C sudah gugur. Mengapa? Karena C menghadirkan kata kepada sebelum ya nama perusahaannya. Bagian D langsung ke PT, bisa enggak? Iya. Oke, berarti pilihannya yang mana Nanda? Cerdas ternyata. Ya. Oke, ya langsung ditulis seperti itu ya. Iya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian berikutnya adalah salam pembuka. Ingat sudah ke struktur yang keberapa ini? Salam pembuka. Ya, sudah struktur yang keempat ya. Yang pertama syaratnya adalah diawali dengan huruf kapital. Kemudian yang kedua ditulis dalam satu kalimat. Dan yang ketiga syaratnya adalah diakhiri dengan tanda koma. Iya. Mohon diingat ya, yang pertama diawali dengan huruf kapital. Apa kebiasaannya salam pembuka yang digunakan? Yang secara umum? Iya, yang secara umum digunakan misalnya dengan hormat. Iya. Ketika ditulis dengan hormat berarti hanya huruf D yang pertama yang diawali dengan huruf kapital pada kata dengan. Kemudian setelah kata hormat diikuti dengan
tanda koma sesuai dengan syarat yang ketiga. Kemudian ditulis dalam satu teks kalimat. Iya. Contoh yang lain, bolehkah Anda menuliskan misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebagai salam pembuka? Ya, boleh saja ketika Anda sudah paham bahwa pemilik perusahaan tersebut adalah sesuai dengan agama yang Anda sapa di dalam surat lamaran tersebut. Tetapi secara umum yang digunakan adalah dengan hormat. Iya. Seperti ini contohnya ya. Dengan hormat, kemudian diikuti koma, kemudian setelah itu lalu dilanjutkan dengan teks surat lamaran pekerjaan Anda. Iya, sudah struktur yang keempat ya. Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf, kita terus kembali dulu. Alinea pembuka. Iya, ini boleh Anda baca dengan pelan-pelan, saya tidak singkat, bahwa alinea pembuka itu sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Iya. Jangan membuat instansi yang membacanya tersinggung, pasti ya. Ya, kita yang akan melamar pekerjaan, masa bahasa yang kita gunakan itu menyinggung pemilik instansi tersebut. Jadi gunakanlah bahasa yang sopan. Kemudian yang kedua Ananda, ketika Anda menulis surat lamaran, maka jangan lupa menuliskan sumber informasi lamaran tersebut. Biasanya dari mana? Biasanya informasi tersebut kita dapatkan dari iklan yang ada di koran misalnya, atau iklan yang kita dengarkan di televisi, atau iklan yang didengarkan di radio atau media sosial. Berarti harus dijelas di situ sumbernya. Kemudian yang ketiga, jika lamaran itu tidak berdasarkan pada suatu sumber, tentu tidak diperlukan penyebutan sumber pada alinea pembuka. Maksudnya seperti apa? Terkadang kita memiliki inisiatif sendiri untuk melamar. Misalnya Anda sudah sarjana nanti ya, atau Anda sudah selesai SMA misalnya. Wah, saya sudah selesai SMA, sudah terima ijazah, sudah 2 pekan menganggur. Ya, coba-coba deh, saya nulis surat lamaran kemudian saya kirim ke sebuah perusahaan. Berarti itu namanya menulis surat lamaran tanpa ada iklan, tetapi dengan inisiatif sendiri. Ya, berarti tidak usah menuliskannya, langsung saja masuk pada bagian isi suratnya ya. Ya, ini sudah struktur yang kelima ya, yaitu alinea pembuka. Baik, kita lihat lagi pada bagian ini contohnya, cermati pengumuman berikut. Ya, ada nama perusahaannya, kemudian jelas tanggalnya. Ya, mohon maaf ini saya copy dari soal-soal sehingga tahunnya Anda lihat adalah 2013 ya. Iya. Nah, kemudian yang diinginkan di situ adalah kalimat pembuka surat lamaran. Ya. Kalimat pembuka surat lamaran pada bagian tersebut boleh Anda baca ya. Sehubungan dengan pengumuman saudara misalnya, atau bersamaan ini mengajukan lamaran kerja, atau mengingat surat saudara, atau berdasarkan pengumuman nomor. Iya. Yang mana yang sesuai dengan yang tertera pada pengumuman tersebut. Oke, mungkin masing-masing punya pilihan ya, kita lihat. Ya, dan ternyata jawabannya adalah bahagian D. Berdasarkan pengumuman nomor sekian. Ya, mengapa? Karena informasi tersebut dia peroleh dari pengumuman. Oke. Terima kasih ada kawan-kawan dari SMA Wajo yang menyapa hadir. Terima kasih, mudah-mudahan sehat-sehat semua ya, dan tetap semangat untuk belajar pada hari ini. Baik, kita lanjutkan lagi. Isi surat lamaran pekerjaan. Ternyata pada bagian isi Ananda terdiri atas 3. Ada identitas Anda secara pribadi sudah dituliskan pada bagian isi. Kemudian maksud itu berarti apa tujuan Anda mengirim. Kemudian lampiran, apa-apa yang dilampirkan atau yang menyertai surat lamaran pekerjaan tersebut. Iya. Kita lihat ya, identitas. Iya. Kemudian yang kedua maksud, dan yang ketiga adalah lampiran. Kita perhatikan satu-satu. Untuk penulisan identitas biasanya apa? Nama, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian pendidikan terakhir misalnya, atau alamat, terkadang ditambahkan nomor handphone misalnya. Iya. Oke. Perhatikan bahwa pada penulisan identitas itu nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat, dan jika masih ada identitas yang lain, walaupun perinciannya seperti itu ke bawah, maka tidak diawali dengan huruf kapital, tetapi semuanya diawali dengan huruf kecil. Ya, boleh Anda perhatikan ya. Nama, kemudian tempat, kemudian pendidikan. Iya. Itu maksudnya ya, yang diawali semua dengan huruf kecil. Iya.
Nah, jika ada yang bertanya sebentar, maka akan kita diskusikan. Ya. Kemudian yang kedua, maksud. Tuliskan posisi jabatan yang Anda lamar. Ya. Ya. Pada bagian maksud, kita lanjutkan. Tuliskan posisi jabatan yang Anda lamar. Terkadang ketika kita membaca iklan surat lamaran pekerjaan, terkadang di situ dituliskan ada beberapa posisi yang dibutuhkan. Misalnya sekretaris, bagian keuangan. Nah, berarti ketika Anda menuliskan surat lamaran pekerjaan, Anda harus tuliskan di situ jelas bahwa apa jenis pekerjaan yang Anda lamar. Supaya sang penerima lamaran Anda bisa memahami bahwa oh posisi ini yang dilamar oleh orang tersebut. Iya. Gitu ya. Jadi harus jelas maksudnya. Kemudian pada bagian isi yang terakhir adalah lampiran. Ingat di lampiran itu apa-apa yang dilampirkan biasanya. Kalau misalnya Anda alumni SMA berarti minimal paling sederhana yang dilampirkan adalah fotokopi ijazah SMA. Kemudian fotokopi KTP misalnya. Atau fotokopi identitas yang lain sesuai dengan yang dibutuhkan pada lamaran pekerjaan tersebut. Iya. Ingat ya, yang dilampirkan adalah fotokopinya, bukan aslinya. Iya, oke. Terima kasih kawan-kawan dari Bulukumba, dari Bantaeng. Iya, alhamdulillah hadir pada hari ini ya. Ya, mohon refleksi sebentar pasca pembelajaran. Kita lanjutkan lagi. Ya, ada soal yang sederhana. Bisa kita pilih ya. Penulisan identitas pelamar yang tepat. Ya, boleh Anda perhatikan ini Anda semua. Ya. Panjang-panjang pilihannya. Tetapi dengan melihat inti sesuai dengan penjelasan tadi boleh Anda menebak. Yang mana yang diawali dengan huruf awal kapital? Ada pada bagian C. Oh, berarti bagian C ini pasti tidak boleh Anda pilih. Mengapa? Karena nama dia tulis dengan menggunakan huruf kapital. Ya, mana lagi yang lain? Ada enggak kata jalan tadi yang disingkat? Iya, ada. Coba perhatikan pada bagian D Anda. Ya, pada bagian D Anda perhatikan di sini jalan dia singkat dengan menulis JLN. Berarti itu juga tidak tepat ya. Iya, harus ditulis tadi jalan. Ya, berarti bagian D juga sudah gugur. Sudah ada dua yang gugur. Yang mana kira-kira yang tepat pilihannya? Ya. Oke, dan ternyata pilihan yang tepat adalah iya, bagian B. Mohon maaf ini harusnya agak bergeser ke bawah Anda ya. Mulai dari nama. Nama, perhatikan semuanya ditulis dengan huruf kecil. Nama, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian alamat dan pendidikan. Iya. Kemudian gelar sarjana ekonomi. Sarjana ekonomi disingkat dengan SE. Kedua huruf tersebut ditulis dengan huruf kapital. Iya. Sama dengan yang lain misalnya apa? SH. Sarjana hukum. Iya. Ingat? Sarjana hukum berarti S kapital, kemudian titik, kemudian H kapital dan diikuti juga dengan tanda titik. Iya, pada setelah kata SH tersebut ya, setelah huruf H pada bagian yang terakhir. Oke, bisa ya? Mudah-mudahan lebih banyak yang benar tadi pilihannya pada contoh soal ini. Kita lanjut lagi ya. Kita sudah sampai pada bagian penutup. Ya. Yang pertama syaratnya pada bagian penutup adalah menggunakan kata kerja aktif. Ya. Kata kerja aktif misalnya saya mengucapkan terima kasih. Ya, yang mana di situ yang masuk kategori kata kerja aktif? Ada imbuhanmu ya? Ya, jangan tuliskan saya ucapkan terima kasih, tetapi tuliskan saya mengucapkan. Mengapa? Menggunakan kata kerja yang sifatnya aktif. Ya. Ingat pada persoalan bahasa juga tadi kita sudah bahas pada bagian awal menggunakan bahasa yang sopan. Sopan dari sisi budaya, kemudian benar dari sisi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Seperti itu ya, mengucapkan terima kasih. Ingat, terima kasih cukup, terima kasih titik. Biasa Anda yang mengucapkan terima kasih banyak? Sering ya, diberikan sesuatu oleh teman, lalu langsung bersalaman mengucapkan terima kasih banyak, ditambah lagi terima kasih banyak sekali. Sering seperti itu ya. Iya, padahal terima kasih itu sesuatu hal yang tidak bisa dihitung. Berarti cukup terima kasih titik. Iya, tidak perlu banyak-banyak. Ya, kalau ada siswa yang saya berikan sesuatu lalu dia mengucapkan terima kasih banyak Pak, saya mengatakan berapa banyaknya terima kasih dari Anda untuk saya. Ya, tidak bisa terhitung kan? Berarti terima kasih cukup diikuti dengan tanda titik. Kemudian syarat yang kedua adalah menggunakan sapaan orang kedua. Ya, misalnya Bapak atau Ibu, kemudian atas perhatian Bapak atau Ibu.
Biasa di penutup surat lamaran itu tertulis atas perhatiannya. Nah, itulah yang dimaksud bahwa nya itu tidak diperbolehkan digunakan dalam penutup surat. Surat apapun itu ya. Entah surat lamaran pekerjaan, entah surat undangan, entah surat OSIS di sekolah, atau entah surat bapak dan ibu guru yang memiliki jabatan khusus di sekolah. Maka dalam penutup surat itu atas perhatian bapak, misalnya kalau kita sudah mengetahui bahwa yang menerima surat kita bapak, tetapi tidak, kalau tidak berarti boleh atas perhatian bapak garis miring ibu. Ya, itu pilihan. Ya, tidak boleh kita tuliskan atas perhatiannya, karena nya itu rujukannya belum jelas. Iya. Ya, boleh kan benda. Ya, benda. Boleh juga kita rujuknya adalah nya sebagai kata ganti di situ misalnya. Ya, olehnya itu harus jelas menggunakan kata sapaan orang kedua. Iya. Orang kedua, orang pertama apa contohnya? Tidak mungkinlah orang pertama atas terima kasih apa tadi? Atas perhatian saya, tidak mungkin kan? Iya, mengapa? Karena yang kita mengucapkan terima kasih adalah orang-orang yang menerima surat kita. Iya. Oke, lanjut. Oke, Nanda. Nah, kembali sebelum kita masuk ke bagian yang terakhir, ada contoh soal saya hadirkan lagi. Cermati kutipan penutup surat berikut. Bisa Anda perhatikan dengan baik. Ya, ada penutup mulai dari A, B, C, D sampai E. Pada penjelasan yang tadi ketika Anda perhatikan, kita perhatikan yang pertama, harus menggunakan sapaan orang kedua atas perhatian bapak. Yang pertama, di sini perhatian saja, ada bapak atau adanya, atas perhatian. Jelaskan mana yang gugur. Sebelum kita lihat, baca satu-satu. Ya. Oh, ternyata atas perhatian bapak boleh. Atas perhatian sudah salah, berarti B sudah gugur ya. Atas perhatian bapak benar lagi C, bisa kita pilih. Kemudian bagian D, atas perhatiannya jelas-jelas tidak boleh digunakan nya tersebut sebagai bagian yang mengikuti perhatian. Iya. Berarti yang mana kira-kira yang tepat? Iya. Oke, perhatikan bagian C, atas perhatian bapak saya mengucapkan terima kasih. Mengucapkan, sudah jelas tadi ya. Mengucapkan berarti pada penutup itu menggunakan ya, kata kerja yang sifatnya aktif. Ya. Jadi jangan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih. Diucapkan itu berarti dia sifatnya pasif. Ya. Dan ingat Ananda, penulisan terima kasih terkadang juga siswa yang saya ajar di sekolah keliru dalam penulisan terima kasih ya. Dianggap bahwa terima kasih itu satu kesatuan sehingga tidak memberikan spasi pada kata terima kasih. Bisa ya, jelas. Ketika muncul soal-soal seperti ini nanti entah di tes-tes apa saja atau misalnya nanti pada saat Anda mengikuti SBMPTN, maka Anda sudah paham bahwa bagian-bagian surat itu pada bagian penutup harus seperti ini penulisannya. Bisa ya? Oke, kita lanjut lagi. Bagian yang berikutnya adalah nama dan tanda tangan pengirim. Ya. Ada beberapa syaratnya. Pada bagian nama dan tanda tangan pengirim mungkin tidak bisa terbaca dengan baik, jadi saya bantu untuk bacakan. Yang pertama, terletak pada bagian kanan bawah. Jadi berpasangan tadi ya. Misalnya tempat dan tanggal tadi posisinya di atas, ya pada posisi kanan juga, kanannya kita ya, pandangannya kita. Berarti nama dan tanda tangan pengirim juga berada pada posisi bagian tersebut, sejajar tadi dengan tempat dan tanggal penulisan surat. Jangan lupa dibubuhi dengan tanda tangan, pasti itu ya. Ya, terkadang kan orang surat lamaran pekerjaan sudah selesai, bahkan sudah akan dikirim, dimasukkan dalam amplop yang rapi, sudah akan dibawa ke kantor pos, ternyata baru diingat, oh saya lupa bertanda tangan. Ya, ternyata surat lamaran pekerjaan itu jangan lupa harus dibubuhi dengan tanda tangan. Ya, jadi kalau Anda sekarang baru kelas 12, tentukan mana tanda tangan yang terbaik. Iya, mengapa? Karena terkadang juga pandangan pemilik perusahaan melihat tanda tangan Anda. Ketika tanda tangan Anda sifatnya sembrautan, tidak jelas, ya, berarti menjadi pertimbangan khusus juga ya. Olehnya itu jangan lupa. Kemudian nama terang itu harus ditulis dengan jelas. Misalnya tadi saya secara pribadi ya, Suparmin. Kalau gelarnya Suparmin SPD berarti Suparmin, S kapital, kemudian titik, P kapital, D kecil, dan wajib diikuti dengan atau ditutup dengan tanda titik pada bagian akhir. Iya. Kalau misalnya SE, sarjana ekonomi seperti apa? Oke, misalnya Andriani, S kapital,
titik, kemudian E kapital, dan satu saya menggunakan kata wajib, gelar apapun itu maka wajib diakhiri dengan tanda titik. Iya. Bagaimana jika gelarnya 2? Oke, saya mengharapkan sebentar diskusinya ya. Kalau gelarnya 2 misalnya Suparmin SPD MPD, walaupun sekarang belum MPD, doakan saja ya. Oke. Iya, nah, kita lihat contohnya ya. Seperti ini. Hormat saya Suparmin SPD. Mohon maaf, ini saya tidak sempat memindahkan. Ini SPD harusnya tidak boleh terpenggal seperti itu Nanda ya. SPD di belakang nama langsung diikuti dengan gelar. Jadi tidak boleh ada enter ke bawah seperti contoh yang tertera itu. Ya, mohon maaf. Oke. Itulah struktur surat lamaran pekerjaan yang terdiri atas 10 bagian yang sudah kita bahas satu demi satu. Dan saya berharap mudah-mudahan Ananda Cerdas Sulawesi Selatan bisa memahami dengan baik, dan ketika ada hal yang kurang jelas maka akan kita diskusikan. Pada bagian yang terakhir ini, pada bagian yang akhir ini, soal sebelum kita diskusi, ada satu soal saya berharapnya kalian bisa bersuara dan menjawab. Iya. Jadi saya akan mendengarkan suara dari SMA berapa. Tolong diperhatikan dulu soalnya. Sambil Anda mempersiapkan diri, suara dari SMA berapa yang jangan lupa raise hand atau mengacungkan tangan dalam bahasa Indonesia, dan saya akan mendengar jawaban dari Ananda yang bisa kira-kira untuk menjawab soal yang saya tampilkan ini. Saya bantu dulu ya, saya berikan panduan dulu sebelum Anda memilih jawaban. Cermatilah struktur lamaran kerja berikut. Poin-poinnya perhatikan. Yang pertama ada lampiran, kemudian yang kedua, mohon maaf, pertama ada lampiran, kemudian yang kedua ada hal, 4 ada alamat yang dituju, yang ketiga tadi apa? Ya, tempat dan tanggal penulisan surat, kemudian yang kelima salam pembuka ini ya. Iya. Yang keenam, ya, sudah masuk pada bagian isi, tetapi surat lamaran ini ditulis dengan inisiatif sendiri. Dan bagian yang ketujuh ini tadi bagian yang terakhir yang barusan saja kita bahas. Iya. Nah, pada bagian ini pertanyaannya sederhana. Struktur surat lamaran kerja di atas yang penulisannya salah. Jadi kita senantiasa mencari kesalahan. Yang penting jangan mencari kesalahan orang lain ya. Iya. Nah, oke. Ketika Anda melihat ini, yang mana kira-kira yang tidak tepat? Iya. Apakah A 1 dan 2, B 2 dan 4, C 4 dan 7, D 1 dan 4, atau bagian E 3 dan 4. Ternyata ada yang memilih tadi bahwa yang salah adalah nomor 3 dan nomor 4. Iya, yaitu pada penulisan tempat penulisan surat, kemudian yang kedua adalah alamat yang dituju. Bisa kita perhatikan sama-sama ya. Tadi pada bagian penulisan surat maka tempat itu ditulis dengan awal huruf kapital. Ini benar kan? Makassar. Kemudian sebelum masuk pada tanggal, wajib. Ini wajib, saya gunakan lagi kata wajib, tidak ada pilihan yang lain. Wajib diikuti dengan tanda koma. Iya. 21, kemudian 7, 2022. Mengapa di sini salah? Padahal yang dia gunakan bukan Juli, dia gunakan 7 di situ. Oke, pada bagian ini, apanya yang keliru? Oke, menggunakan lagi kata sapaan Bapak, padahal sudah ada kata direktur. Iya, berarti untuk direktur ini kan sebagai jabatan, maka tidak perlu lagi diikuti dengan sapaan sebelumnya. Iya, tidak perlu lagi ada bapak, begitupun yang lain ya, bapak bupati misalnya. Iya, ya. Dan benar ya, jawabannya tadi dari kawan-kawan atau Ananda dari selayar adalah 3 dan 4. Iya, nah, seperti ini ya, digunakan Juli, tetapi ketika yang digunakan adalah 7 misalnya, maka yang digunakan pada bagian tersebut adalah tanda hubung. Iya. Oke. Ini untuk unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan nanti kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Ya, alhamdulillah kita sudah berkolaborasi Ananda selama 45 menit bahkan lebih 3 menit, tapi tidak terasa 2 pertanyaan tadi luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan saya yakin apa yang kita bahas hari ini itu akan dikembangkan dengan lebih luas bersama dengan guru pendamping yang ada di sekolah. Dan saya yakin bahwa boleh saja apa yang saya bahas ada yang kurang jelas atau ada yang mungkin keliru, maka saya menantikan diskusi dari Bapak dan Ibu guru pendamping yang ada di sekolah.
Tadi ada beberapa yang berkenalan dengan saya dan saya kenal beliau dari Bulukumba, kemudian Bone dan kawan-kawan dari sekolah-sekolah lain. Iya, sehat-sehat selalu semua ya. Dan tetap jaga karakter dan cerdas Ki untuk Sulawesi Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.